dia kan biar begini-begini kan seorang ibu ya kan. Ini juga masih manusiawi. Ini masih manusia. Jadi wajar kalau nangis, sedih pasti. Kecewa iya karena dari kecil dirawat, diberikan kasih sayang, segala macam, apapun kebutuhannya yang dia minta dari mulutnya selalu ada, nggak mungkin nggak pernah ada. Belum pernah satupun permintaan itu anak yang gua tolak. Belum pernah ada satupun. Dan asal kalian tahu, semua ekstrakurikuler yang anak-anak gua pilih itu bukan paksaan dari orang tuanya, tapi itu permintaan dia sendiri. Gue tidak pernah memaksa anak-anak gue untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak suka. Dan bukan ekskul murah ya? Dan bukan ekskul murah. Jadi kalau ada yang mau katanya, ada yang mau ngasuh anak gue, kalian lihat dulu keadaan rumah kalian ya. Karena ngasuh anak gue itu, pertama makannya, Dora ya? Iya, makannya banyak. Ya, vitaminnya juga, ekstrakurikulernya satu anak itu per 1 minggu itu 3.200.000 per 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu itu ekskulnya satu anak itu ada 5 kali 3 juta berapa tadi? 500 kaliin 3. Nah, kalau panahan itu per 2 minggu sekali itu 8.500.000 karena anak-anak gue itu panahannya sama atlet dari TNI yang ada di Cilandak. Busurnya harganya 150 juta. Semua. Jadi kalau ada yang mau ngasuh anak gua, mendingan kalian asuh anak yang jelas-jelas ada di panti asuhan saja, yang memang butuh sekali perhatian, butuh kasih sayang. Itu anak nggak kurang ke kasih sayang kok, gue bisa jamin. Iya, kemarin itu kan sempat ada yang mau ngasuh dia, ya kan? Terus gue bilang jangan lupa sekalian bayar utangnya, gitu loh. Terus dia bilang katanya mau, ya udah gue bayarin, uang bisa dicari. Ntar gue jual tuh mobil gue. Ibu, bukan punten ya, kalau misalnya kudu jual mobil dulu buat bayarin utang Loli, ntar dulu deh, bener? Ntar dulu, diurungkan dulu niatnya. Enggak gini. Kalau dia mau jual mobil pun nggak akan cukup, ya. Itu, aduh gimana ya? Gue bukannya mau merendahkan orang ya, tapi gue tahu. Kayaknya aku deh yang bisa nanggung dia dan ngasih. Tapi aku dicampakkan nih. Karena kayaknya kalau jangan dia nggak mampu deh. Nggak, aku kasih tahu ya buat netizen semua, nggak usah ngasuh, nggak usah kasihan sama itu anak. Kenapa? Karena itu anak bukan dilahirkan dari keluarga yang melarat, ya. Bukan. Itu anak bukan dilahirkan dari keluarga yang melarat, tidak pernah terlantarkan. Jadi nggak usah repot-repot kasihan. Kasihan aja sama diri kalian sendiri. Bagaimana kehidupan kalian. Ya token bunyi nggak, dapur ngebul nggak, anak sekolah udah dibayar belum, pampersnya bagaimana. Coba pikirin situ, jangan aduh kasihannya ini anak butuh perhatian. Itu anak tidak kurang perhatian 1 sen pun. Tidak ada. Tidak ada. Banyak sekali perhatian, banyak sekali orang yang sayang sama dia, termasuk Dr. Oki. Sudah 5. Kita kenal, aku kenal sama Dr. Oki kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Dia pun sayang sekali sama semua anak-anak aku. Jadi dia tuh tidak kurang kasih sayang, semua sayang. Karena aku tahu banget sedetail-detailnya, makanya ini aku akan bicara. Dr. Oki. Dan pertama kali Dr. Oki menceritakan ini, suaranya tuh sampai bergetar, tahu guys? Iya, karena kesel dan sedih aja gitu. Sedihnya gimana dok? Ya, sedih banget aku masa udah capek-capek, udah aku sampai dimaki-maki, udah dimarah-marahin, tetap aku bersih teguh. Dan akhirnya lulus 1.000.000% pasti lulus. Si anak ini udahlah. Aku. Pakai klarifikasi. Sampai emaknya ini ngomong itu udah aku kirim ke Yolo. Kalau si anak itu kemarin masih seandainya yang diduga itu salah, aku bahasa hukum banget, diduga itu memang berisi, kalau pulang itu bahkan diterima itu anak itu, karena sini kan sangat menghargai banget namanya kehidupan. Iya. Itu kan nggak salah ya yang diisinya itu gitu. Nih, anjay, Niki ngurus cucu. Aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu ya, itu anak tuh punya asuransi pendidikan. Ya, itu sebentar lagi cair, kurang lebih 1 tahun lagi cair. Asuransi pendidikannya dia itu cair 8 miliar. Lumayan, aku check out Shopee terus setiap hari. Waduh, nanti gue facial kromosom mulu nih. Kromosom facial mulu gue di bening. Terus minta buatin perusahaan.
Terus dia punya asuransi jiwa yang akhirnya asuransi jiwa ditutup ya karena sudah nggak mau lagi aku membayar cuma-cuma. Terus belum lagi warisan dari ibunya. Satu anak itu kalau aku tewas ya nggak tahu umur kan nggak ada yang tahu Emaknya ya aja nggak kehitung dokter. mobilnya, lebih banyak kan mobil emaknya daripada mobil dokter. Oke, rumah emaknya yang baru ini udah segede-gede gaban itu, tanahnya di mana-mana, usahanya banyak, vilanya banyak, mungkin udah sampai bingung anaknya harta emaknya di mana. Itu nggak diterima ya sama sekali. Tuhan otaknya, Ya. Tuhan otaknya. Ya, ini saksi nih, ada Yolo, ada Dr. Oki, ada netizen, denger ya. Nanti kalau saya tewas, saya nggak tahu, namanya umur kita nggak ada yang tahu. Dr. Oki ingat ya, bahwa tidak ada 1 sen pun warisan yang jatuh ke anak itu. Biar anak itu usaha sendiri, dengan jeripayahnya sendiri. Jadi semua sudah dikasih ke adik-adiknya dan ke adikku si Lintang. Udah, selesai. Harusnya kalau dia bertahan, padahal tinggal tunggu 2 tahun aja dia bertahan. Wah, hidupnya enak banget itu. Gila ya, padahal si Niki tuh udah sesettle itu ya dok ya buat anak ini ya. Benar. Gila ya. Nah, dia udah sesettle itu dikatain sama anaknya, dikatain sama netizen. Keler. Dikatain enjong. Iya. Dikatain manusia plastik. Gue kasih tahu ya, yang lahir dari rahimnya Nikita Mirzani kan kurang ajar. ya makanya nih dikasih tahu ya, badanku tuh nggak plastik semua. Yang plastik, yang lagian nggak ada operasi plastik tuh, ditempel plastik tuh nggak ada. Yang dioperasi tuh di diri ini tuh cuma kaki, hidung, kelopak mata, sama tambah lemak di jidat. Pantatku masih asli, semua masih asli gitu. Dan nggak usah dipungkiri, cewek kalau punya duit juga pasti mau mempercantik diri ya Loli. Pastilah. Ngerti lo? Pastilah. Semua orang pasti mau mempercantik diri, apalagi kalau sudah punya uang yang cukup. Aku aja mikir kemarin kalau si anak itu ngikut aku, nurut sama aku tawarin mau operasi hidung nggak gitu. Jangan dok, operasi zebra aja. Jangan, operasi zebra aja. Jangan operasi lilin. Aku udah mikir kan, kalau Jangan. anak juga buat cantik karena nanti aku Jangan. Kalau nggak operasi ketupat, operasi zebra, polisi itu yang ngurus tar. Yolo, lu bisa diem nggak dulu tuh, Yolo? Biar operasi hidung kayak gitu. Itu, tapi rupanya kayak gitu, kayaknya operasi otak deh kayaknya. Dikata operasi zebra dok. ya. Pokoknya jangan deh lagi-lagi sangkut pautin aku ke cerita-cerita mereka. Sudah cukup, sudah. Spill tipis aja nggak apa-apa Yolo. Kalau Niki marah bilang aja ke aku. Nanti kita tetap belain. Ngagetin dok, kadang-kadang dok tahu-tahu telepon marah-marah, kan bukan gue yang bikin Kita nyangkutin Niki itu untuk ngebela dia. Kaget banget. Ya Allah, lu bilangin ya sampai ada nama gue kesebut di situ, gue laporin. Emang gue yang bikin press conference. Ntar aku blokir dulu, kalian jangan matiin. Iya, boker deh dok. Cibe mana? Suruh Bem yang live. Ya pokoknya kayak gitu ya. Yang nih sekali doang nih gue bakal ngomong begini. Gue nggak akan ngomong yang kedua, yang ketiga enggak. Sekali aja nih ya. Dari kemarin kan nanya terus ya. Ini udah gue jelasin semuanya ya. Jadi pertama nggak usah kasihan sama anak orang kaya. Ya tuh anak orang kaya, bukan anak orang sulit, bukan anak orang susah. Insya Allah ya dia itu kalau masih sama gua sampai umur 30 tahun masih terjamin hidupnya sama gua. Tabungannya dia tuh bukan 100-200 juta guys. Yolo. Tak dulu. Ya udah lu ngomong bentar. Gue udah mau ambil gambar dulu. Ngomong. Iya, tabungan dia tuh bukan 100-200 juta guys. Sama kalian tabungan dia tuh paling banyak ya, karena dia anak satu-satunya perempuan. Jadi dari dulu tuh sudah diperhitungkan semua ya, biaya pendidikannya, biaya nanti ketika dia sudah dewasa, karena harus dikasih bekal ya kan. Karena kan kalau perempuan nanti menikah pasti dibawa sama laki-laki. Gue nggak mau anak gue susah, nanti ikut laki, nanti dia diapa-apain atau lakinya gimana-gimana. Tapi ya gue berharap sih jangan laki yang mukanya kayak Beruk, yang kayak Hanoman ya. Karena ya kalau mau hidup yang sejahtera ya harus cari pasangan yang sejahtera. Kalau mau ikutin hidup kayak gaya kayak miminya, kayak ibunya ini ya yang dimaki-maki,
Ya Kak, harus tunjukin bahwa dia bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Tapi kalau awalannya aja udah begini parahnya, gua sih bukannya mau bikin down atau gimana. Gua 1000%, 1 juta% yakin itu anak tidak akan jadi sukses. Itu anak tidak akan jadi sukses. Tapi Niki, sampai terakhir pun lu masih doain dia ya Niki ya? Oh, terakhir doa gua itu kalau nggak salah 2 minggu lalu. Gua aja masih ingat doa gua terakhir. Yang lu nangis itu kan? Ya, Nangis sampai pagi. ya. Tapi lu ada, nih kita fair-fairan lah. Lu ada pesan terakhir nggak nih? Kalau misalnya, istilahnya kalau dia masih mau dengerin. Terakhir, dengar ya. Ini karena ya udah jadi balik lagi ini sudah jadi konsumsi publik ya. Pesan terakhir, semua orang tua dan anak pasti ada clash-nya, pasti ada ributnya. Nggak ada orang tua sama anak itu jalannya mulus tuh. Gua rasa selama gue 38 hidup ya, 38 tahun hidup, gue belum pernah dengar tuh yang namanya ibu sama anak tuh nggak ada yang berantem, belum.